Halo, nama saya Cai dan terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk menemani ujian Anda. Mulai dari analisis optical power simulation hingga BER simulation, berikut adalah analisis rancangan komunikasi serat optik menggunakan aplikasi Optiv System. Detailnya setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang desain rancangan analisis komunikasi serat optik point to point. Ya, tentunya nanti akan ada beberapa hal yang dibahas seperti analisis optical power, analisis BR power, dan analisis OSNR. Nah, apa sih itu? Nah, tentunya daripada kita menunggu lama-lama, langsung saja menuju ke materi yang pertama. Oke, untuk materi yang pertama yang akan kita bahas adalah metode point to point dalam komunikasi serat optik. Tapi sebelumnya mohon maaf, saya harus mengkat gambar saya di layar karena akan menutupi layar presentasi saya. Ya, kita tutup dulu aja kayak gini kan enak, nggak ada yang nyalain dia. Nah, untuk poin yang pertama itu kita akan membahas tentang point to point optik. Di sini di hadapan kita sudah ada desain rancangan analisis komunikasi serat optik dengan metode point to point. Di sini saya sudah membuat simulasi sederhananya menggunakan aplikasi Optiv System yang tentunya nanti akan kita praktekkan bersama cara menganalisisnya. Dan sebelumnya kita akan melihat dulu bagaimana sih cara kerja dari point to point atau PTP ini. Ya, point to point atau PTP ini memiliki prinsip kerja yang sangat sederhana, yakni menghubungkan antara pemancar trigger dengan penerima atau receiver menggunakan konsep single core. Ya, dengan simulasi gambarnya seperti yang ada di kanan keterangan, yaitu di sini ada internet dan di sini ada PC sebagai user. Itu saling menghubung satu sama lain hanya dengan satu perangkat saja, atau bahasa kasarnya, bukan bahasa kasar sih, simulasi sederhananya itu ketika kita menyolokkan atau mengkoneksikan dua laptop dengan satu LAN. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai point to point. Untuk selanjutnya itu kita akan membahas bagaimana sih cara kerja dari simulasi yang telah kita buat. Kita langsung ke ini saja. Nah, oke, di sini kita akan menggunakan CW laser dengan frekuensi power sebesar 0 dBm. Untuk selanjutnya nanti akan diolah menuju match gender modulator. Generator pertama itu kita akan menggunakan user defined bit sequence generator yang selanjutnya akan diteruskan menuju NRZ pulse generator, di mana NRZ ini akan membangkitkan pulsa NRZ untuk selanjutnya diteruskan menuju match gender modulator, di mana match gender modulator ini akan mengolah gelombang dari CW laser dan dari NRZ pulse generator untuk selanjutnya dapat diteruskan dengan optical fiber menuju photodetector pin, di mana di photodetector pin ini fungsinya adalah menerima sinyal ataupun gelombang yang dipancarkan oleh optical fiber, dan selanjutnya akan diteruskan menuju 3R regenerator, di mana 3R regenerator ini akan berfungsi sebagai pemisah gelombang yang diterima. Setelah gelombang berhasil dipisahkan oleh 3R regenerator, maka selanjutnya 3R regenerator akan mengirim sinyal tersebut atau gelombang tersebut menuju BER analyzer untuk selanjutnya melakukan analisis secara final dari gelombang yang telah dilempar atau dikirim oleh 3R regenerator. Nah, oke. Kalau gitu kita langsung saja menuju praktek ya. Kali ini saya sudah menyediakan sebuah project di dalam program System, di mana kita menggunakan NRZ generatornya sebagai pulse generator,
CW laser dengan frekuensi 0 dBm, match gender sebagai modulatornya, dan di sini kita menggunakan optical fiber dengan panjang yang nantinya akan kita custom. Terus tentu kita akan menggunakan photo detector pin sebagai penerima, 3R generator sebagai pemecah gelombang, dan BR analyzer sebagai nanti hasil analisisnya. Apa yang kita lakukan dengan ini? Ya, kita akan menghitung nilai optical power BR analyzer dan NCR ya. NCOR, NOCR, ya pokoknya itulah, menggunakan WDM analyzer. Oke, WDM analyzer. Dimana kita akan mengcustom panjang fiber optiknya di sini. Tapi sebelumnya kita harus pastikan terlebih dahulu ya. Di sini kita sudah memiliki ketentuan di mana hitungan kali ini kita menggunakan optical power jika power laser transmitternya itu berada di konstan 0 dBm. Nah, kita setting CW lasernya dengan level konstan yang berada di level 0 dBm. Oke, kita oke. Kalau sudah, maka selanjutnya kita akan melakukan uji coba terhadap panjang dari optical fiber. Bagaimana sih cara kita mengatur panjang optical fiber? Kita tinggal klik 2 kali pada logo ini nih, pada icon ini, maka akan muncul tabel seperti ini, dimana kita akan mengatur panjang. Di sini kita udah ada tulisan length yang artinya panjang. Kita akan melakukan uji coba mulai dari 40 km. Oh ya, for your information, untuk setting optical fiber di atas 10 km, kita mewajibkan untuk memasang reference wavelength-nya sebesar 1550 nanometer ya. Jangan kurang, kecuali kalau kurang dari 10 km maka ketentuannya akan berubah menjadi 1350 nanometer. Nah, for your information aja. Kalau sudah, kita klik OK. Kita tunggu prosesnya. Oke, kita jalankan atau calculate, kita hitung. Jangan lupa diklik bagian calculate the whole project dan langsung klik gambar play di sini. Kita tunggu sampai selesai. Wah, ternyata cepat sekali. Sudah selesai saja. Nah, langsung aja close, kita perbesar dulu. Nah, kalau udah, kita tinggal cek apa yang kita mau cek terlebih dahulu. Misalkan kita akan mengecek optical power. Nah, dengan panjang optical fiber sepanjang 40 km panjangnya dan frekuensi dari power laser itu sebesar 0 dBm, maka akan menghasilkan optical power sebesar minus 10,44 dBm. Ini koma ya, bukan titik. Minus 10,44 dBm. Nah, bagaimana kita mengetahui BR analyzer-nya? Kita tinggal klik 2 kali pada BR analyzer-nya. Di sini langsung kita muncul ada key factor, grafik key factor yang menunjukkan key factor dari BR analyzer, dan yang kita cari yaitu adalah cukup min atau minus BR-nya, yaitu ada di logaritma 2,2655 E min 011 atau min 11. Jadi ini disebutnya logaritma BER. Karena aslinya kalau misalkan kita melakukan penghitungan secara manual, maka kita harus menghitungnya angka 2, sekian dengan dikali 10 pangkat sekian. Oke, bagaimana kita mengetahui nilai OSNR-nya? Nah, ONSR kita baru tahu namanya ONSR. Kita tinggal membuka dengan menggunakan WDM analyzer. Di sini kita akan melihat secara keseluruhan berapa sih frekuensi yang akan dihasilkan di OSNR atau optic signal to noise ratio. Asik, bener kan? Ya, yang dihasilkan jika
power konstan pada sinyal laser yaitu sebesar 0 dBm dengan panjang optical fiber sepanjang 40 km, maka akan menghasilkan nilai ONSR sebesar 32,61. Cukup ngambil 2 nilai di belakang atau 3 nilai di belakang juga tidak masalah. Nah, di sini saya juga sudah membuat grafiknya. Mulai dari optical fibernya hingga hingga BER analyzernya, di mana di sini saya sudah melakukan perbedaan antara tiap panjang optical fiber dengan hasil dari perhitungan baik optical power, baik OSNR-nya dan BR-nya. Di sini kita melihat di panjang 40 km optical power yang dihasilkan sebesar minus 10,44. Ya, seperti yang ada di sini, dengan panjang 40 km, maka akan menghasilkan optical power sebesar minus 10,44 dan akan meningkat sebanyak 2 step atau 2,0 minus 2,0 ketika terjadi kelipatan angka 10, di mana dengan panjang optikal sebesar 50 km, maka optical power atau power yang akan dihasilkan sebesar minus 22,44. Begitupun dengan panjang 60 km, maka akan menghasilkan power sebesar minus 14,44, dan di 70 km akan menghasilkan power sebesar minus 16,44, dan yang terakhir adalah panjang 80 km dengan hasil minus 18,44. Nah, dari power yang dihasilkan, jadi semakin tinggi powernya, maka nilai biasanya akan semakin bagus. Namun tetap di mana di dalam optical fiber tetap ada toleransi maksimal dan minimal yang diperbolehkan. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu perbandingan dari optical signal to noise ratio, di mana di sini di panjang 40 km maka akan menghasilkan OSNR-nya sebesar 32,6146 dB, dan di panjang 50 km sedikit menurun, yaitu berada di 32,613484 dB, dan kembali harus turun drastis nilai ONSR-nya di panjang 60 km yaitu sebesar 32,610185 dB, dan akan melakukan peningkatan di panjang 70 km yaitu dengan menghasilkan rasio sebesar 32,611542 dB, dan sedikit naik beberapa poin di angka panjang 80 km yaitu menghasilkan nilai ONSR-nya sebesar 32,611687 dB saja. Nah, untuk selanjutnya adalah kita akan menganalisa bit error rate atau BER, di mana di sini saya sudah ada dua jenis gambar atau dua jenis grafik yang berbeda, di mana grafik pertama saya akan melakukan perhitungan perbandingan secara rinci dari 40 km ke 70 km, di mana dengan panjang 40 km maka BER yang akan dihasilkan sebesar logaritma 2,2655 min 11 dan menghasilkan logaritma 4,3529 min 3 di panjang 50 km, dan sedikit akan meningkat ketika memasuki panjang 60 km yaitu memiliki logaritma 4,6900 min 3, dan akan turun cukup drastis di panjang 7 km
70 km dengan nilai logaritmanya adalah 1,2327 E-3. Oke, untuk yang kedua, kita akan menganalisa panjang BR-nya dari 40 sampai 80. Kenapa saya pisah? Karena di sini dari 70 km menuju 80 km terjadi peningkatan yang cukup drastis. Jadi kalau misalkan saya hanya melampirkan satu buah grafik saja, di sini kita tidak akan melihat sedetail apa grafik dari hasil BR yang telah kita hitung. Nah, contohnya seperti ini. Terlihat datar-datar saja. Namun ketika berada dari kilometer 70 dengan panjang optik 70 km menuju 80 km, maka akan terjadi peningkatan yang cukup drastis, di mana peningkatannya ini terjadi dari poin 1,2327 E-3 menuju logaritma 1. Logaritma 1, hasil yang dihasilkan adalah 1, BR yang dihasilkan hasilnya adalah 1. Dengan bahasa logaritmanya 1,00 E plus 00. Atau kita bisa langsung buktikan. Kita coba jika panjang 80 km, kita akan calculate dengan power gelombang sebesar 0 dBm, maka BR analyzernya akan menghasilkan logaritma nilai 1 dan maksimal Q faktornya berada di 0. Oke, itulah adalah materi yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata ataupun penyampaian step yang saya lakukan. Sampai jumpa pada video saya yang selanjutnya. See you on the next time.